Timnas U23 Indonesia vs Thailand pada babak semifinal Piala AFF U23 2025 berakhir dengan skor 0-0. Pertandingan berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Jumat, 25 Juli 2025. Dalam pertandingan ini, pelatih Timnas U23 Indonesia Gerald van den Burg menurunkan Muhammad Ardiansyah untuk menggantikan Cahya Supriyadi di posisi penjaga gawang. Di barisan pertahanan, sang kapten Kade Arel Priyatna akan bekerja sama dengan Kakang Rudianto. Frey Nisa dan Achmad Maulana ada di posisi bek sayap. Di lini tengah, Robby Darwis bekerja sama dengan Don Tri Pamungkas dan Dominikus Dion. Ketiganya menopang trio penyerang Rahmat Arjuna Reski, Muhammad Rayhan Hanan, dan Jens Raven. Indonesia tampil menyerang sejak awal peluit babak pertama. Skuad Garuda bermain dengan mengandalkan serangan dari sisi sayap. Peluang pertama Indonesia dapatkan pada menit ke-6. Berawal dari tusukan ke sisi kanan pertahanan Thailand, Rahmat Arjuna mengirimkan umpan silang mendatar ke kotak penalti. Don Tri Pamungkas menerima umpan itu dan melepaskan tendangan. Sayangnya, tendangan Don masih melebar. Setelah 10 menit pertandingan, Thailand mulai keluar dari tekanan dan mengambil inisiatif menyerang. Pada menit ke-14, Pantamit Pravan memiliki peluang matang mencetak gol setelah lepas dari penjagaan bek Indonesia. Namun, tendangannya masih melenceng tipis di kiri gawang Ardiansyah. Pada menit ke-28, Indonesia memiliki peluang matang lewat sundulan Jens Raven yang memanfaatkan umpan Rahmat Arjuna. Namun, sundulannya masih membentur tiang gawang Thailand. Indonesia dan Thailand beberapa kali terlibat dalam duel di lini tengah dalam tempo cepat. Pada menit ke-38, Indonesia mendapatkan peluang lewat Kade Arel menerima umpan di depan gawang Thailand. Tetapi, tendangannya dari sudut sempit melambung ke atas mistar. Pada ujung babak pertama, Rahmat memiliki peluang terbaik ketika tinggal berhadapan dengan kiper Sorawat Fosaman. Tetapi, tendangannya masih bisa diblok. Pelatih Timnas Indonesia U23 Gerald van den Burg mengakui celah timnya buat mengalahkan Thailand cukup tipis. Akan tetapi, ia sudah punya senjata supaya skuad Garuda Muda bisa memenangi pertandingan. Timnas Indonesia U23 akan berhadapan dengan Thailand dalam laga semifinal Piala AFF U23 2025. Pertandingan antara kedua kesebelasan ini tersaji di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Jelang bentrok kedua kesebelasan, Gerald van den Burg memuji kualitas Thailand. Dari mulai lini belakang sampai depan, sulit menemukan celah buat bisa memenangi pertandingan. Meski begitu bukan berarti Timnas Indonesia U23 pasrah. Skuad Garuda Muda sudah punya cara agar bisa memenangi pertandingan. Timnas Indonesia U23 bisa dibilang punya keuntungan lebih menatap laga ini karena bertindak sebagai tuan rumah. Jadi sebagai tim, kami mempersiapkan diri dengan baik. Kita harus inisiatif di situ untuk bermain mengalahkan mereka. Tentu saja di akhir kita akan melihat di mana kita berada. Yang penting kita tetap kuasai bola, tetap bermain untuk memenangkan pertandingan melawan Thailand. Tutupnya. Laga antara Timnas Indonesia U23 melawan Thailand diprediksi berlangsung sengit. Kedua tim sama-sama memiliki tradisi kuat di kawasan Asia Tenggara dan sama-sama memiliki materi pemain muda yang potensial. Duel ini juga menjadi ajang pembuktian bagi para pemain muda yang ingin menunjukkan kualitas mereka menjelang babak kualifikasi Piala Asia U23 dan SEA Games mendatang. Nama Mauro Zijlstra resmi tercantum dalam skuad utama FC Volendam untuk mengarungi kompetisi Eredivisie musim 2025-2026. Dilansir dari laman resmi klub, penyerang muda berdarah Indonesia ini akan mengenakan nomor punggung 19 dan berpotensi mendapat menit bermain lebih banyak di kasta tertinggi Liga Belanda. Musim lalu, Mauro sudah mencatatkan debut bersama tim senior Volendam dengan tampil dalam 7 pertandingan. Kepercayaan klub terhadap pemain berusia 20 tahun ini terus meningkat, terbukti dengan keberadaannya di skuad utama serta kontrak yang masih berlaku hingga 2027. Masuknya Mauro ke skuad Eredivisie menandai perkembangan positif bagi para pemain keturunan Indonesia yang berkiprah di Eropa. Dengan pengalaman bermain di liga kompetitif Eredivisie,
Mauro bisa menjadi opsi menarik untuk memperkuat lini depan timnas Indonesia di masa mendatang. Pelatih Gerald van Boer pun kini memiliki lebih banyak alternatif dari pemain diaspora yang bermain di level top Eropa. Mauro Zijlstra disebut bisa menjadi pemain tambahan buat timnas Indonesia yang telah memastikan diri lolos ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Selain di level senior, Zijlstra juga masuk dalam proyeksi timnas Indonesia U23. Mauro Zijlstra disebut bisa menjadi pemain tambahan buat timnas Indonesia yang telah memastikan diri lolos ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Setelah dipantau pelatih kiper timnas Indonesia, Sjoerd Woedenberg, mungkinkah Cyrus Margono bisa dipanggil Gerald van Boer untuk tim U23? Pada Rabu kemarin, para supporter Garuda dibuat heboh oleh unggahan Sjoerd Woedenberg di media sosial Instagram. Sang pelatih kiper timnas Indonesia mengunggah foto bersama Cyrus Margono, yang pada saat ini bermain di klub Liga Kosovo, KF Dukagini. Ex-pelatih kiper Dewa United itu membeberkan bahwa dirinya hanya memantau para kiper yang tersedia, namun tidak menjamin apapun soal Cyrus Margono. Margono merupakan kiper keturunan Amerika Serikat dan Indonesia. Pada Maret 2024, dia memutuskan disumpah sebagai warga negara Indonesia tanpa menjalani proses naturalisasi. Cyrus tidak menjalani proses naturalisasi. Pemain berusia 22 tahun itu hanya diajukan menjadi WNI melalui jalur Sekretariat Negara dan Kementerian Hukum dan HAM. Namun, Shin Tae-yong mengabaikannya dan bahkan tidak membawanya ke Piala Asia U23 2024 yang digelar sebulan setelah Margono disumpah jadi WNI. Pada saat ini, Margono masih berusia 23 tahun. Apakah itu artinya dia masih bisa bermain untuk timnas Indonesia U23 yang punya banyak agenda tahun ini? Dengan usia yang masih 23 tahun, Cyrus Margono berpotensi untuk memperkuat timnas Indonesia U23 yang akan tampil di Piala AFF U23 2025.